Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat pertolongan penyertaan-Mu bagi kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga kita memberi judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini yaitu sikap dan tindakan iman yang menyelamatkan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, iman dari perwira Kapernaum ini perlu kita teladani, karena dia seorang perwira yang sangat percaya bahwa Yesus sanggup menolong hambanya yang sakit parah dan hampir mati itu. Nah, terkadang kita pun dalam menjalani kehidupan ini dengan tantangan, pergumulan yang kita hadapi dengan begitu besar dan banyaknya tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Terkadang kita katakan kita sangat percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam tindakan perbuatan hidup kita setiap hari, kita tidak benar-benar beriman kepada Tuhan. Kita tidak benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Nah, seorang perwira di Kapernaum ini, dia tidak pergi meminta kepada Yesus, tetapi dia hanya menyampaikan kepada orang untuk menyampaikan kepada Yesus. Dia menyuruh beberapa orang-orang tua Yahudi untuk pergi kepada Yesus dan meminta kepada Yesus untuk datang menyembuhkan hambanya yang sakit dan hampir mati itu. Nah, ketika Yesus berjalan atau Yesus datang bersama dengan orang-orang tua Yahudi itu, dan dalam perjalanan perwira ini menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, "Kau tolong pergi bilang sama Yesus, saya rumah ini tidak pantas untuk Yesus datang." Jadi Yesus bilang 1-2 kata saja, pasti saya punya hamba ini, dia sembuh. Nah, dia sangat percaya dengan perkataan Yesus saja pun kesembuhan itu terjadi bagi bawahannya ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, berarti kita harus benar-benar percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Yesus sanggup menyelesaikan berbagai perkara dalam hidup ini. Jangan hanya mulut kita yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup, kita khawatir, bimbang, dan ragu. Bahkan mungkin kita diberikan tanggung jawab sebagai panitia itu. Panitia ini mau cari dana dan sebagainya, sehingga kekhawatiran kita mau cari uang di mana dan sebagainya. Tetapi mari belajar dari perwira Kapernaum ini. Dia benar-benar percaya dan yakin bahwa Yesus sanggup menolong bawahan yang sakit parah dan hampir mati ini. Bahkan
imannya dia tunjukkan, bukan hanya dia duduk diam diri, tetapi sikap dan tindakan dari perwira ini. Dia menyuruh tua-tua Yahudi, sahabat-sahabatnya untuk berbicara kepada Yesus sehingga bawahannya ini dapat memperoleh kesembuhan. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, tapi kita juga belajar dari perwira Kapernaum ini. Dia memiliki kasih yang begitu besar, bukan tidak dibatasi oleh jabatan ataupun apapun itu, tetapi dia sangat-sangat mengasihi bawahannya ini. Dia tidak melihat apakah ini bawahannya atau ini saudaranya baru dia tolong, tetapi kasih yang benar-benar tulus inilah yang harus kita teladani dari perwira Kapernaum ini. Dan kenapa Yesus juga mau pergi bersama-sama dengan tua-tua Yahudi ketika mereka datang meminta agar Yesus dapat menyembuhkan bawahan dari perwira ini? Karena Yesus juga mendengar dari penjelasan tua-tua Yahudi bahwa perwira Kapernaum ini sangat baik menolong mereka. Oleh karena itu mengingatkan saudara dan saya, mari kita jadi orang baik, sebab orang baik pasti disayang Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan menyertai kita. Sebagaimana firman Tuhan bilang, mata Tuhan, pendengaran Tuhan diarahkan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, mari jangan kita jadi orang jahat, tapi mari kita jadi orang baik, hidup berkenan takut akan Tuhan. Maka pasti kita akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja, menolong, membela saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Lewat firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami percaya sungguh kepada Tuhan, maka kami harus benar-benar percaya dan dapat tunjukkan dalam sikap dan perbuatan kami setiap hari. Tetapi juga mengajarkan lewat kisah perwira di Kapernaum ini, benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara dalam hidup ini. Tetapi juga mengajarkan kami untuk mengasihi satu dengan yang lain, tetapi juga mengajarkan kita untuk menjadi orang baik. Sebab mata Tuhan, pendengaran Tuhan selalu Engkau tujukan bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Bapa, tolonglah kami agar kami mampu melakukan firman Tuhan, dan firman Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami. Biarlah semua kami, kru Klavos Sukacita, para pelayan Klavos Sukacita, semua pendengar Klavos Sukacita diberkati oleh Tuhan. Biarlah di sepanjang hari ini, di akhir-akhir bulan ini Tuhan, kami tetap ada dalam kasih, berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.